Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal ke dasar. Dasarnya sebelum kita ngomongin masalah list building dan email marketing, hal paling dasar adalah mengirim dan menerima email. Tapi ini bukan pakai email ini ya, bukan pakai email gratisan, tapi pakai email bisnis atau email domain teman-teman. Nah, untuk kebutuhannya yang pasti teman-teman harus punya domain, teman-teman harus punya DNS manajemen. DNS manajemen ini biasanya kalau di hosting itu di si panel ada namanya DNS Zone Editor. Itu maksudnya DNS inilah yang mengarahkan kalau ada traffic masuk itu diarahkan ke server mana, IP mana seperti itu. Ataupun teman-teman yang pakai VPS biasanya ada juga dari tempat menyewa VPS-nya. Kalau enggak itu dari Cloudflare. Cloudflare contohnya ini. Cloudflare ini adalah DNS manajemen gratisan. Saya pakai ini karena saya pakai server ya. Saya pakai server. Tapi kalau teman-teman nanti bisa menyesuaikan tutorialnya itu di misalnya hosting nih, hosting ya udah di cPanel. Nah, dalam mengirim dan menerima email ini, saya bakal jelaskan kebutuhannya ya. Kebutuhannya itu ada dua. Yang pertama untuk menerima email kita butuh MX. Jadi DNS manajemen namanya MX atau mail exchange. Dan juga untuk mengirim email kita butuh SMTP. Nah, jadi sebetulnya MX itu SMTP-in, habis itu untuk email keluar itu SMTP out atau SMTP aja. Cuman umumnya kita bilang mail exchange MX dan SMTP untuk email keluar. Dua-duanya ini bisa dalam satu server, bisa juga terpisah. Jadi kalau teman-teman misalnya di hosting, itu dia dalam satu server. Dalam satu server penerimaan email dan pengiriman emailnya. Atau dibuat terpisah juga, misalnya nerimanya dari sini, keluarnya dari server mana. Contoh misalnya ini menggunakan marketing ya. Ini marketing untuk marketing itu SMTP keluar, SMTP in-nya nanti saya jelasin. Nah, kendalanya apa? Untuk email bisnis itu terjadi kendala yang pertama adalah akses. Jadi kalau misalnya pakai yang gratisan, aksesnya itu harus di webmail, pakai Roundcube dan sebagainya gitu ya. Pakai apa lagi ya? Eh Lupa saya beberapa webmail ataupun pakai misalnya di Outlook-nya gitu. Nah, itu kan agak ribet ya. Kalau punya satu email itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya punya banyak email itu bagaimana? Masa kita harus ngebukain aplikasi satu persatu? Itu kan lebih merepotkan. Nah, umumnya ada teknologi yang dinamakan email forwarding. Email forwarding ini adalah meloncatkan email dari misalnya punya email fadli@rigro.id itu diloncatkan langsung ke Gmail yang kita punya ataupun email-email gratisan yang kita punya yang biasa kita pakai gitu. Dalam artian kita bisa menerima email kalau ada orang ngirimin email ke email domain kita, kita nerimanya di email gratisan kita gitu. Jadi satu email itu bisa manage banyak nama ya atau email bisnis. Nah, dan bisa juga saya ngerekomendasikan di Gmail ya. Istilahnya forwardingnya tuh ke Gmail. Kenapa? Karena paling mumpuni ya. Jadi agak lebih lebih cepat. Karena kadang menerima email di misalnya hosting gratisan atau yang tidak premium, non premium, itu kendalanya mereka membatasi jumlah email masuk dan jumlah email keluar. Jadi sering lama nerima ini dan banyak masalah lainnya ya. Namanya fitur itu fitur bonus ya, karena dalam hosting itu yang paling penting adalah hosting untuk webnya, bukan di email servernya. Nah, itu jadi kendala. Jadi kendala kedua adalah masalah lemot, nggak masuk dan delay. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sama juga, misalnya forwarding tapi menggunakan email-email yang lebih cepat ataupun solusinya itu adalah menggunakan email premium. Kalau Anda pernah dengar Google Suite, itu adalah email dia punya fitur email domain bisnis langsung ke Gmailnya, tapi yang jelas itu berbayar atau pakai Zoho atau pakai Office 365 gitu ya. Nah, itu berbayar ya, berbayar.
Nah, kalau mau gratisan juga ada. Gratisan itu ya email forwarding. Email forwarding itu biasa gratisan. Bahkan di hosting sendiri itu di fiturnya ada email forwarding yang mengarahkan email domain ke email-email gratisan kita. Jadi kita bisa ngumpulin banyak email domain, berbagai domain, cuman aksesnya di satu email. Nah, yang pertama kita langsung ke teknis. Teknisnya seperti apa? Ini saya contohin dengan marketing ya. Jadi kalau teman-teman pengen email lancar silakan pakai marketing. Tapi secara konsep ini bisa diaplikasikan dimanapun bahkan tanpa harus menggunakan marketing. Yang penting Anda tahu konsepnya dan juga tinggal mempelajari fitur-fitur misalnya di cPanel atau di hostingannya seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah kita setup untuk menerima email. Untuk menerima email itu tadi sudah saya sebutkan untuk menerima email itu settingannya ada di MX. Kita ke menu setup domain kemudian email forwarder. Nah, di sini diminta untuk arahkan MX. Nah, silakan ke menu DNS zone pada si panel atau settingan DNS Anda, arahkan MX Mail Exchange ke mail.marketing.id. Nah, Anda bisa kalau di panel Anda bisa ke zone editor, silakan dicek recordnya tipenya MX seperti ini. Kalau di Cloudflare itu ini tipenya MX seperti ini. Ini tinggal saya cari MX gini aja. Tipenya MX. Nah, di tipe MX ini ada beberapa opsi. Yang pertama adalah name. Name pastinya adalah nama domain atau mungkin host. Di sini kalau sebut host, jadi ini bisa diganti dua, nama domain atau tinggal diklik add gini di sini di get.id. Nah, seperti itu. Kemudian mail server ataupun destination kalau di beberapa DNS itu menyebutnya destination, itu arahkan ke mail.marketing.id karena kita bakal memakai email forwardingnya dari marketing ya. Kemudian TTL-nya itu bebas ya. Teman-teman bisa ngatur ngikutin aturan di si panelnya. Kalau untuk di ini saya bikin auto. Nah, priority adalah prioritas. Jadi sebetulnya MX atau Mail Exchange itu bisa lebih dari satu, tergantung dari pakai server yang mana. Mereka bakal diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi ketika pertama ngirim, server pengirim itu bakal ngecek di prioritas yang paling rendah dulu. Misalnya yang paling rendah itu 0. Jadi ini yang bakal paling utama. 1, 2, 3. Nah, sampai 6, 5, 5, 3, 3 gitu ya. Nah, di sini karena menggunakan marketing, kita hanya menggunakan 1 MX. Jadi prioritinya kita set 0 dan hanya satu aja. Jadi kalau ada yang lain itu saya hapus. Saya hapus, kalau ingin mengganti nanti saya hapus ini dan ganti dengan misalnya mail server saya mau dipasang di mana. Setelah settingan ini selesai, artinya apa? Artinya kita sudah bisa menerima email dan yang menangkapnya itu adalah mail.marketing.id. Nah, langkah keduanya adalah untuk penerimaan email kita membuat akun emailnya. Jadi kalau di cPanel itu ada akun membuat email domain. Kalau untuk di marketing sendiri itu membuat akun email itu tinggal tambah domain di sini. Kemudian di sini saya pakai white label sender ya. Nah, untuk pengertian ini apa itu hanya ketika Anda sudah membeli marketing atau menggunakan marketing itu tutorialnya banyak. Jadi bisa lebih memahami. Misalnya contoh di sini saya ingin nama domain aja fadli@thesyndicate.id seperti ini ya. Nah, kemudian next. Ini settingan sudah saya set. Sebelumnya settingan ini nggak saya jelasin di sini karena ini ada di tutorial penggunaan di marketingnya. Kemudian next. Next. Oke. Kemudian langkah kedua sudah selesai. Kita sudah membuat akunnya. Jadi kita sudah punya akun nih. Nah, step ketiga adalah kita mengarahkan atau memforward email ini ke akan di forward atau di direct ke email mana, Gmail mana gitu. Jadi kita kembali ke menu email forwarder. Oke. Settingan MX sudah selesai tadi, akunnya sudah kita buat, kita tinggal tambah forwarder atau add forwarder di sini.
Oke, email domainnya saya pilih yang ini dan saya ingin ini di forward ke fadlizikram@gmail.com. Ini ya, di forward ke sini. Kemudian simpan. Ini oke ya. Nah, artinya apabila ada email masuk ke atau mengarah ke email bisnis saya, fadli@sindikat.id, dia akan langsung dilempar ke Gmail saya. Jadi saya nerima emailnya tuh di email Gmail saya. Jadi kita langsung contohin. Kita langsung contohin. Misalnya saya ngirim dari anggap ini email lain ya, email luar. Email luar. Bukan anggap, ini memang email berbeda ya. Oke. Kemudian kita compose message. Kita kirim ke email tadi ya, fadli@thesyndicate.id. Jadi kita testing dulu. Oke. Nah, ini fadli@thesyndicate.id. Jadi kita coba tes ngirim ke email domain. Halo, apa kabar bro? Gitu ya. Ini contoh ya. Oke, terus kita tinggal ngecek di email Gmail kita. Masuk nggak emailnya? Terkirim nggak emailnya? Nah, bentar. Message-nya sudah send. Nah, ini udah ada email masuk. Nah, ini kita bisa lihat. Saya nerima itu di email saya ya, di Gmail saya yang dikirim dari email luar atau orang lain ngirim ke saya ke email domain. Nah, to fadli@syndicate.id. Saya nerimanya di Gmail saya. Dalam artian sebanyak apapun domain saya, sebanyak apapun email saya bisa menerimanya cuman di satu platform email saja. Itu saya lebih suka di Gmail gitu. Oke, berarti untuk menerima emailnya sudah selesai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau misalnya ngirim ini, karena kalau di replay, yang nge-replaynya from-nya itu justru dari Gmail itu kan. Itu kan nggak profesional. Masa si kurangi ini tadi mengirim ke email bisnis, pas dibalas kok malah email gratisan yang ngebalas gitu. Bukan email domainnya. Nah, di situ kita butuh SMTP. Kita coba ya. Di situ kita butuh SMTP yang mana kita bakal dapatin di layanan SMTP-nya atau marketing gitu. Di sini nanti ada di dashboard itu ada namanya SMTP Access. Seperti ini. Ke menu dashboard. Nah, SMTP ini untuk mengirimkan email. Bagaimana mengkonekkannya dengan Gmail kita gitu. Cara mengkonekkannya itu kita ke Gmail, kemudian ke menu setting, kemudian see all setting atau lihat semua settingan. Jadi ini menu settingnya Gmail. Kemudian kita ke account and import. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambah ya. Kita bisa tambah account and import. Ini kan ada send mail as. Nah, di sini nanti kita nambah email domain kita. Ini another email address. Nah, bentar saya ubah mode layarnya. Oke, ini mode layar ya. Ini karena nanti bakal ada pop-up tertentu gitu ya. Nah, ini kita add another email address. Nah, di sini diisi name-nya siapa? Misalnya Fadli dari The Syndicate gitu ya. Emailnya apa? Ini email domain kita tadi, thesyndicate.id. Treat as an alias, oke. Kemudian kita ke next step. Di sini diminta configure your mail be sent through syndicate ID SMTP server. Ya, ini dia minta SMTP server, itu kita ambil dari akses ya. SMTP akses yang diberikan oleh marketing. Ini ada di host. Ini kita copy aja, kita salin.
kemudian kita masukin di sini ya. Kemudian dia minta username, password. Kita bisa ke ini lagi username-nya, kita salin, kita pindahin ke sini username. Kemudian dia minta password. Oke, kita ambil lagi passwordnya. Ini passwordnya di sini. Nah, ini passwordnya ya. Ini passwordnya. Ini password ini jangan sampai orang tahu ya. Karena ini artinya Anda memiliki SMTP akses sendiri. Kemudian kita masukin passwordnya di sini. Oke, sudah sesuai SMTP, username dan password. Portnya 587, secure connection using TLS. Oke. Kemudian kita lakukan add account. Oke, di sini diminta untuk congratulations we successfully locate your email. Jadi Gmail bakal ngirim email konfirmasi yang ngasih kode ya ke email fadli@thesyndicate.id. Nah, di mana kita menerima email ini? Kan dia ngirimnya ke email domain kita nih. Pastinya di Gmail. Kita cek Gmail kita. Karena kita tadi udah nge-forward semua yang ke email domain itu bakal lari ke Gmail. Oke, nah ini udah ada nih dari Gmail team. Kita ambil mana kodenya, ini dia. Confirmation code segini, kita copy aja, salin. Kemudian kita masukkan kodenya di sini untuk verifikasi. Karena kalau nggak diverifikasi kita berarti tidak diizinkan. Oke, sudah selesai verifikasinya. Kita kembali ke menu setting. Kita cek betul-betul udah terverifikasi belum gitu. Kita cek ke menu setting. Nah ini berarti udah terverifikasi ya, karena settingan sudah seperti ini. Nah untuk when replying to a message, ini kita pilih reply from same address the message was sent to. Artinya apa? Ketika kita mereply, ketika orang ngirim ke Fadli@Syndicate, terus kita melakukan reply baik di desktop ataupun di mobile, itu bakal otomatis nge-reply-nya itu pakai email domain yang sudah kita tambahkan gitu ya, atau yang sama dengan ketika mereka ngirimnya gitu. Nah, jadi kita nggak repot untuk gonta-ganti karena di sini nanti bakal ada fitur gonta-ganti. Contoh ketika saya mau mengirim email, di sini kita bisa gonta-ganti dengan semua email bisnis mana yang mau kita pakai sebagai pengirim gitu ya. Karena ini kan sudah sudah dikoneksikan. Contoh ini Fadli@Syndicate seperti itu ya. Nah, itu bisa kita pilih-pilih ketika kita yang ngirim duluan ya. Nah, oke. Nah, ini saya refresh dulu biar settingannya lebih fix dan pasti. Kita coba nge-replay email si kurangi ini tadi. Kita coba nge-replay. Nah, dia ngirimnya ke Fadli@Syndicate. Si kurangi ini ya, kita replay. Apa kabar bro katanya. Seperti itu, kita replay. Nah, ketika kita replay, kita bisa lihat di sini. Ini diklik aja. From-nya itu sudah berubah. From Fadli dari The Syndicate, Fadli@The-Syndicate. Jadi bukan Gmail lagi ya, tapi sudah langsung email domain. Nah, kita coba balas. Sehat bro, alhamdulillah. Kamu gimana? Iya kamu. Oke. Nah, ini berarti kita udah ngebalas ya. Kita cek di email yang satu lagi. Udah masuk belum nih email ininya ya? Email balasannya. Karena dia udah ngebales. Ini saya hapus dulu. Oke, kita cek emailnya udah masuk apa belum. Oke, ini udah masuk ya. Udah masuk, kita cek. Buka emailnya. Ini email balasnya. Sehat bro, alhamdulillah. Sesuai tadi ya dengan yang kita balas tadi.
Nah, teman-teman bisa juga lihat ini emailnya ini adalah dari Fadli The Syndicate dan juga dari domain bisnis. Nah, jadi solusinya itu sangat simpel. Dengan email forwarding ini kita bisa ngirim dan nerima email bisnis itu cuma dari Gmail, padahal sebetulnya gratisan gitu ya. Nah, tapi kan kita jauh lebih terlihat profesional. Ini memang bisnis real ketika kita mengirimnya tuh ke email bisnis. Nah, dan kita pun mengirim ke orang itu sebagai nama dari email bisnis. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk satu aja? Nah, ini nggak berlaku untuk satu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya tim atau punya pegawai yang mau ditambahkan, misalnya di sini saya tambah Afif @thesyndicate.id gitu ya. Misalnya kita punya beberapa tim. Nah, kemudian kita tinggal tambahin aja ke email forwarder lagi. Kalau dari Afif ini kita bakal nge-forward kemana gitu. Nah, kita bakal nge-forward misalnya ke email si Afif. Simpan. Artinya apa? Artinya si Afif pun juga bisa sebagai email bisnis gitu ya. Dan dia hanya menggunakan email Gmail-nya, dia menerima dan mengirim dari email Gmail-nya dengan setup yang sama. Setup yang sama nanti bisa disetting di Gmail-nya. Jadi semua tim itu dapat. Nah, kalau misalnya saya mau ngeblok jangan sampai si Apip menerima email lagi atas nama bisnis, saya tinggal nge-close aja. Ini tinggal dihapus aja. Artinya dia nggak bisa nerima lagi email yang mengarah ke afif@thesyndicate.id. Jadi kontrol dan manajemennya itu gampang. Dan untuk di marketing sendiri, untuk email masuk ketika Anda menerima email tidak memotong kredit ya. Jadi marketing ini sistemnya kredit. Jadi satu kredit itu adalah satu email terkirim. Tapi kalau email masuk ke Anda menggunakan filter forwarding itu tidak memotong kredit apapun. Karena yang terpotong itu hanya apabila email keluar. Jadi ketika nge-reply itu yang bakal memotong kredit. Tapi email masuk itu tidak memotong kredit dan jauh lebih cepat dan tanpa blokir ya. Jadi semoga bisnis teman-teman bisa jadi lancar nih dalam hal ngirim dan terima email. Nah, demikian solusi dari saya. Nah, demikian solusi dari saya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan yang mau memulai lebih profesional dan expert dalam bisnisnya ya, atau minimal terlihat profesional dan expert sebagai bisnis yang valid gitu ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Fadli dari Rigro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.